Selamat pagi Bu. Sus. Perkenalkan, saya rawat veteriner yang menjaga dari jam 8 sampai jam 2 siang. Sebelumnya nama Ibu siapa? Fani. Boleh saya namanya? Boleh. Saya Natani ya. Tujuan saya ke sini untuk melawan tindakan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Saya takut sus kalau diinfus, saya nggak boleh diinfus soalnya. Boleh nggak sih saya nggak usah diinfus aja? Sebelum melawan tindakan, saya boleh berbincang dulu sama Ibu. Boleh. Nah, untuk diinfus itu tujuannya supaya Ibu punya tenaga lagi dan Ibu bisa melakukan aktivitas kembali. Rasanya itu tidak terlalu sakit, paling ada ngilu sedikit, itu tuh bisa diatasi. Harus diinfus ya sus? Iya, paling kalau nanti Ibu takut atau cemas, Ibu boleh tutup mata atau Ibu boleh pegang tangan saya. Kalau nanti saya merem aja deh sus, biar apa dong? Boleh? Saya siapin alatnya dulu ya Ibu. Ini sus. Ya, permisi. Bintang. Permisi Bu, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Nadia yang akan berjaga di ruangan ini dari pukul 8 pagi sampai 2 siang. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Sebelumnya dengan Ibu siapa? Fani. Baik, dengan Ibu Fani ya Bu. Ada yang bisa saya bantu? Itu lapar sus. Saya belum makan dari pagi. Tadi dikasih makan dari rumah sakit, tapi saya nggak suka. Nggak ada rasanya soalnya. Begini Ibu, karena Ibu sedang sakit, untuk sementara waktu Ibu makan makanan sesuai anjuran rumah sakit ya Bu. Ya gimana ya? Tapi saya bisa makanan yang saya suka. Itu tuh saya nggak suka. Baik Ibu, saya paham. Tapi diusahakan Ibu untuk biasakan diri makan makanan di rumah sakit dulu ya Bu, supaya Ibu cepat sembuh. Nanti Ibu bisa makan makanan sesuai selera Ibu. Kami juga akan bicarakan bagian gizi untuk masalah menu makan Ibu agar dibuat bervariasi namun tetap sesuai anjuran rumah sakit. Ya gitu terus. Baik Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Ya ada itu aja. Baik Ibu, kalau ada yang Ibu perlukan, Ibu bisa mencet belnya ya. Kalau itu saya permisi. Pak, nama saya perawat Vika yang jaga pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 ya Pak ya. Yes, Bu. Apa benar nih dengan Bapak Dwi? Yes, Bu. Boleh saya lihat gelangnya Pak? Oh iya, dengan Bapak Dwi ya. Coba sebutkan tanggal lahirnya Pak. 24 Agustus. Oh iya, oke. Oke Pak, di sini saya akan membersihkan luka Bapak yang habis operasi ya di perut ya. Yes, Bu. Apakah Bapak bersedia? Bisa dilihat, Bu. Oke, saya persiapkan alatnya dulu ya Pak ya. Baik Pak, saya mulai ya Pak ya. Yes, Bu. Gimana Pak, apa masih perih lukanya? Masih, Sus. Obatnya dimakan nggak Bapak? Terus. Oh iya. Maaf ya Pak ya. Sakit ya Pak ya? Sakit Pak. Sakit nggak Pak? Aduh, Sus, sakit, Sus. Bentar ya Pak ya. Aduh, Sus, gimana sih, Sus? Gimana ya Pak? Aduh. Sakit ya Pak ya? Sakit, Sus. Perih ya Pak? Perih banget, Sus. Maaf ya Pak Ini ya. kalau gini, kalau sakit terus, bolehlah carikan penggantinya aja, Sus. Maaf ya Pak ya, ini karena baru operasi Pak. Ganti aja, Sus, yang suster lama. Iya Pak, maaf ya Pak ya. Udah Pak, udah selesai. Masih sakit nggak Pak? Masih, Sus. Ya udah Pak, maaf ya. Saya tutup aja ya Pak ya. Masih sakit nggak Pak? Masih, Sus. Apakah masih sakit? Masih, Sus. Ya udah Pak ya. Nanti kalau masih sakit atau bapaknya masih butuh apa-apa, bapaknya bisa pencet bank atau panggil saya di stasiun ya Pak ya. Ya, Sus. Ya udah Pak, terima kasih ya Pak ya. Coba sembuh ya Pak. Ya, Sus. Nanti saya kesini lagi jam 12 buat ngasih. Ya, perkenalkan nama saya Sister Satya. Di sini saya akan merawat Ibu. Bagaimana Ibu rasanya pagi hari ini? Katanya Ibu masih sering susah dengan sosialisasi ya, Bu ya?
bagaimana kalau sekarang kita berbincang-bincang Ibu? Tujuannya agar kita mengenali satu sama lain dan juga Ibu tahu keuntungan dari berinteraksi dan juga kerugian dari tidak berinteraksi. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Nah, kita melakukannya di sini saja Ibu ya. Tidak lama kok. Paling cuma 10-15 menit saja. Sebelumnya, apa saja ini Bu yang Ibu sudah lakukan selama berada di sini? Makan, mandi, minum air. Kalau saya boleh tahu, selama berada di sini, gimana nih perasaan Ibu? Saya merasa Merasa kesepian? Kalau orang yang di sini yang Ibu kenal itu siapa aja Bu? Tidak ada. Baiklah, kan di sini Ibu nih bilangnya Ibu merasa kesepian dan juga tidak kenal nih sama orang yang ada di sini nih. Bagaimana kalau sekarang kita belajar bagaimana caranya bersosialisasi sama orang lain itu? Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Nah, sebelum kita berinteraksi sama orang lain itu kita tanya dulu nih Bu, namanya siapa? Dia maunya dipanggil dengan sebutan apa, hobinya apa, alamatnya di mana. Contohnya itu kayak nama saya nih, Setia Kusyani. Saya senang itu dipanggil dengan Setia. Alamat saya di Jalan Melati dan hobi saya memasak. Nah, baru Ibu menanyakan dengan lawan bicara Ibu, namanya siapa, hobinya apa, gitu Bu. Ya, misal nih Bu, kita belum kenal nih satu sama lain. Boleh nggak Ibu perkenalkan diri Ibu pada saya? Nama saya Diana. Saya dipanggil Nani dan nama saya di Cijantung. Hobi saya belajar. Gitu ya Bu ya. Nah, setelah kita berinteraksi ini nih Bu, bagaimana perasaan Ibu? Baiklah. Stop dulu Pak. Baiklah Ibu, bagaimana kalau besok kita belajar caranya berinteraksi dengan teman yang lain? Apakah yang bersedia? Baiklah, besok saya akan datang ke sini pada pukul 8 pagi lagi Bu ya. Ya, sebelumnya apakah ada yang bisa saya bantu lagi Ibu? Besok kalau Ibu memerlukan bantuan, Ibu bisa menjaga dan ada di samping Ibu ya Bu ya. Ini ya Bu. Permisi, selamat siang Ibu. Ibu perkenalkan saya Perawat Fani yang bertugas pada siang hari ini sampai sore ini ya. Benar dengan pasien Ibu Juwita. Saya lihat gelang namanya ya Bu. Oh iya benar dengan Ibu Juwita. Jadi seperti ini Bu, untuk tindakan kedepannya kemungkinan tidak akan banyak seperti tindakan sebelumnya. Karena mungkin Ibu sendiri sebagai keluarga sudah tahu ya, kalau memang Ibu Juwita sendiri mengidap penyakit terminal atau yang memang sulit disembuhkan dengan harapan hidupnya tipis dan juga untuk tindakannya pasti tidak akan banyak diberikan karena Ibu Juwita sendiri sudah komplikasi Bu, ada riwayat kanker sebelumnya dan juga ada keluhan jantung ya Bu ya, ada keluhan jantung dan juga diabetesnya cukup tinggi, jadi sudah komplikasi, sudah bentrok ke seluruh organ tubuhnya. Nah jadi Bu, untuk kedepannya kemungkinan obat-obatan yang diberikan akan dikurangi, akan ditarik dari rumah sakit karena memang obat untuk pasien jantung dan obat untuk keluhan diabetes itu agak berbenturan Bu. Jadi tidak bisa lagi diberikan untuk satu ke Ibu Juwita. Nah belum lagi beliau juga ada riwayat kanker sebelumnya ya Bu. Jadi memang untuk tindakan selanjutnya kemungkinan kita hanya bisa menunggu keajaiban Ibu. Mohon maaf sebelumnya saya sampaikan karena memang dari kondisi yang tadi kita sudah cek ya Bu ya, dari pemeriksaan fisik beliau juga sudah tidak sadar atau sudah koma. Jadi memang tinggal kita tunggu keajaibannya untuk kedepannya. Gitu. Ada yang mau Ibu tanyakan? Apa tidak ada cara lain lagi Sus? Untuk cara lain sebenarnya kemarin kan sudah kita kerahkan semuanya Bu ya, dari untuk tindakan medis, pengecekan seluruh organ tubuh, medical check up dan lain-lain sudah diberikan untuk ibunya. Cuma memang dari organ tubuhnya sendiri sudah tidak bekerja secara optimal seperti sebelumnya. Jadi memang sudah banyak penyakit yang diderita. Jadi seperti itu. Ada lagi yang Apa nggak ada harapan lagi Sus? untuk harapan sih kita cuma bisa berdoa sekarang ya Bu, karena dari
Ibu Juwita sendiri saat dimasukkan obat untuk ke dalam tubuhnya itu tidak ada reaksi, Bu, semakin turun kesadarannya. Jadi untuk kedepannya kita hanya tunggu keajaiban. Semoga Ibu Juwita bisa segera sadar dari masa kritisnya, Bu. Cuman kembali lagi seperti yang dari awal saya bilang, untuk harapan kesembuhannya sangat tipis, dan untuk kedepannya mungkin tindakannya juga tidak akan banyak. Kurang lebih seperti itu ya, Bu. Untuk keluarga lebih sering berdoa lagi aja, semoga ada keajaiban untuk Ibu Juwitanya. Baik, kalau gitu nanti untuk selanjutnya akan ada perawat juga, tim saya akan kontrol untuk melihat keadaan Ibu Juwita. Semoga ada perkembangan ya, Bu ya. Baik, kalau gitu permisi. Ya, terima kasih.